Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat tersebut telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan walaupun secara online saat sekarang ini. Dan sholawat beriring salam tak lupa kita berikan junjungan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Terutama saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi pada pertemuan hari ini. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yang mana mata kuliah ini diampu oleh ibu dosen kita, yakni Ibu Tilawatil Cisetayoda, SE MSI. Jadi judul presentasi saya pada hari ini adalah tentang full costing dan variable costing. Jadi apa sih itu full costing dan variable costing? Full costing atau sistem biaya penuh adalah, menurut Supriyono pada tahun 2011, full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 2. Variable costing. Variable costing atau yang biasa kita kenal dengan sistem biaya variabel, menurut Ahmad Firdaus di tahun 2012, variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang hanya berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, perusahaan manufaktur ini diwajibkan untuk menerapkan metode perhitungan harga pokok penuh untuk keperluan pelaporan pada pihak eksternal. Full costing dan variable costing. Full costing dan variable costing merupakan metode penetapan harga pokok produk. Tetapi, perbedaan kedua metode tersebut ketika memperlakukan biaya produksi yang bersifat tetap. Perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat pada, yang pertama, akibatnya itu pada perhitungan harga pokok produk, dan yang kedua yaitu pada penyajian laporan keuangan. Jadi, terutama mari kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas tentang perhitungan harga pokok produk. Jadi, pada metode full costing itu merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan semua biaya produksi, baik yang tetap maupun variabel. Jadi, harga pokok produk yang item-item biayanya yang termasuk dalam metode full costing yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, metode variable costing. Variable costing itu merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya produksi yang variabel saja. Jadi, item-item yang terdapat dalam harga pokok produk variable costing itu ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel. Baik, dari sedikit penjelasan mengenai full costing, metode full costing dan metode variable costing. Jadi untuk lebih memperdalam atau lebih memudahkan kita dalam memahami bagaimana metode full costing dan metode variable costing tersebut, dapat kita telaah dari contoh soal. Jadi dari contoh soal kita memiliki data, yaitu data produksi dan keuangan PT Cupia bulan Maret 2022. Jadi pada PT Cupia tersebut terdapat persediaan awal periodenya yaitu 0 atau nihil, kemudian produksinya sebanyak 20.000 unit, penjualannya sebesar 16.000 unit,
harga jualnya itu sebesar 1.000 per unit, biaya penjualan dan ADM variabelnya yaitu sebesar Rp20 per unit, dan biaya penjualan dan administrasi tetapnya itu sebesar Rp200.000. Kemudian data biaya per unit produk jadi dapat kita lihat pada tabel yang ada pada slide ini, yaitu item biayanya ada 4 macam dan terdapat dari 2 metode, yaitu metode variable cost dan full costing. Jadi pada item biaya bahan baku untuk variable costing itu senilai Rp100 dan full costing juga Rp100. Dan item biaya tenaga kerja yaitu pada variable costing senilai Rp200 dan full costing juga Rp200. Untuk BOP variabel itu juga Rp100 dan untuk full costing juga Rp100. Kemudian ada BOP tetap per unit. Pada BOP tetap per unit ini hanya ada pada metode full costing, yaitu senilai Rp50. HPP variable costing dan full costing. Yang pertama kita bahas dulu variable costing. Jadi HPP variable costing itu ya ada 3 bagian, 3 item biaya. Yang pertama biaya bahan baku. Cara mencari biaya bahan baku ini adalah biaya bahan baku dikali penjualan. Jadi dari data yang kita punya tadi, biaya bahan baku kita adalah Rp100. Jadi dikalikan dengan 16.000. 16.000 penjualan. Jadi dapat senilai 1.600.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Itu cara mencarinya dikalikan dengan jumlah penjualan. Jadi dari data yang kita miliki tadi ada untuk biaya tenaga kerja variabel langsung yaitu adalah senilai Rp200 dikalikan dengan jumlah penjualan kita adalah 16.000. Jadi dapatlah hasilnya 3.200.000. Kemudian BOP variabel yaitu cara mencarinya juga dikalikan dengan jumlah penjualan, yaitu dari data yang kita miliki tadi, kita memiliki untuk BOP variabel itu senilai Rp100. Maka dikalikan dengan 16.000 unit penjualan kita, maka hasilnya adalah 1.600.000. Jadi total HPP pada variable costing ini adalah 6.400.000. Kemudian biaya penjualan dan umum variabel, yaitu kita memiliki data sebelumnya itu senilai Rp20 dikalikan dengan penjualan. Jadi Rp20 dikali 16.000 unit penjualan kita, maka dapat hasilnya 320.000. Kemudian untuk BOP tetapnya yaitu senilai Rp50 dikalikan jumlah produksi. Jadi jumlah produksi kita berdasarkan data soal tadi yaitu ada 20.000 unit. Maka Rp50 dikalikan dengan 20.000 unit jumlah produksi, maka sama dengan hasilnya adalah 1 juta. Selanjutnya kita membahas HPP full costing. Untuk HPP full costing ada 4 item biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Untuk mencari HPP ini sama seperti untuk kedua metode, cara mencari HPP-nya itu sama, jadi dikalikan dengan jumlah penjualan. Jadi untuk biaya bahan baku dari full costing adalah 1.600.000, biaya tenaga kerja langsung dari full costing adalah 3.200.000, BOP variabelnya adalah 1.600.000, dan BOP tetapnya adalah 800.000. Jadi dapatlah total HPP-nya sekitar 7.200.000. Kemudian biaya administrasi dan umum. Yang pertama itu ada biaya penjualan dan ADM tetap, yaitu sebesar 200.000. Untuk data 200.000 ini telah ada pada soal. Kemudian biaya penjualan dan administrasi variabel, yaitu sebesar 320.000. Ini kita ambil dari data variable costing tadi. Selanjutnya kita memindahkannya ke dalam bentuk laporan laba rugi dalam bentuk laporan laba rugi. Yang pertama kita analisa terlebih dahulu pada metode variable costing. Jadi laporan laba rugi variable costing yaitu seperti ini, seperti yang ada pada slide ini. Yaitu yang pertama itu penjualan. Penjualan kita adalah sebesar 16.000 unit dikalikan dengan Rp1.000. Rp1.000 ini adalah harga jual per unitnya. Jadi dapatlah total biayanya itu adalah 16 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Biaya variabel ini ada 2 item biaya, yaitu HPP variabel. HPP variabel ini kita dapat dari
slide sebelumnya atau data sebelumnya, yaitu 6.400.000. Kemudian biaya penjualan dan umum variabel, yaitu sebesar 320.000. Jadi untuk biaya variabel yang kita miliki totalnya adalah 6.720.000. Maka margin kontribusi yang kita miliki adalah sebesar 9.280.000, yaitu total penjualan tadi dikurangi dengan biaya variabel, maka dapatlah 9.280.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya tetap. Biaya tetapnya ada 2 item, yaitu biaya BOP tetap dan biaya penjualan dan umum tetap. Untuk BOP tetapnya, kita memiliki data yaitu sebesar Rp1.000.000, dan biaya penjualan dan umum tetapnya yaitu sebesar 200.000. Maka untuk biaya tetap ini totalnya itu sebesar 1.200.000. Maka laba bersih yang kita peroleh adalah sekitar 8.080.000. Itu dari margin kontribusi yang kita miliki sebelumnya 9.280 dikurangi dengan biaya tetap yaitu 1.200.000, maka hasilnya adalah 8.080.000. Selanjutnya laporan laba rugi dari full costing. Untuk penjualan kita sama yaitu 16.000 unit dikalikan Rp1.000 dari harga jualnya. Maka total yang diperoleh adalah 16 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan HPP. HPP dari full costing tadi adalah 7.200.000. Ini kita dapat dari data-data sebelumnya atau dari slide sebelumnya yang telah kita cari. Kemudian laba kotornya, maka laba kotor dari full costing ini adalah total penjualan tadi dikurangi dengan HPP, yaitu dapatlah hasilnya 8.800.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya administrasi dan biaya umum, yaitu biaya ADM dan umum kita adalah sebesar 520.000. Maka laba bersihnya adalah laba kotor tadi dikurangi dengan biaya ADM dan umum. Maka total laba bersih yang kita terima adalah 8.280.000. Jadi, rekonsiliasi laba kedua metode dapat kita lihat seperti yang ada pada slide ini adalah laba bersih variable costing sebesar 8.020.000, tapi BOP tetap tertanam pada persediaan akhir, yaitu 4.000 unit dikali BOP tetap senilai Rp50. 4.000 unit ini kita dapatkan dari jumlah produksi kita yaitu 20.000 dikurangi dengan jumlah penjualan kita sebesar 16.000, maka sisanya itu ada 4.000 unit. Jadi 4.000 unit dikalikan dengan BOP tetap kita itu senilai Rp50, maka totalnya itu sebesar 200.000. Kemudian laba bersih dari full costing adalah sebesar 8.280.000. Full costing versus variable costing. Full atau absorption dan variable atau direct, itu dapat kita lihat perbedaannya. Kita lihat terlebih dahulu dari segi HPP-nya. Kalau dari segi HPP, pada full atau absorption, itu terdapat 4 item biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, BOP, dan variabel, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan pada HPP dari variable costing, itu hanya 3, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan BOP variabel. Kemudian kita lihat lagi dari segi beban periodenya. Untuk full atau absorption ada 3 item, yaitu penjualan, umum, dan administratif. Sedangkan dari variable costing itu ada 4 item, yaitu BOP tetap, penjualan, umum, dan administratif. Analisa biaya, kuantitas, dan laba. Menganalisa hubungan antara biaya dengan kuantitas produksi, serta keterkaitannya dengan laba usaha. Bermanfaat bagi manajemen untuk merencanakan operasi dalam jangka pendek, terutama 1. Perhitungan titik impas atau break even point atau BEP yang bisa kita kenal. Kedua, target volume produksi. Yang ketiga, solving unknown, terutama berkaitan dengan yang pertama itu margin kontribusi. Yang kedua, biaya tetapnya. Keempat, itu margin of safety. Baiklah ya, untuk selanjutnya itu adalah persamaan laba. Jadi laba operasi itu sama dengan penjualan dikurangi total biaya. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan TR dikurang TC, di mana TR sama dengan P kali X dan TC sama dengan P kali X tambah F. Untuk keterangannya, P itu sama dengan price atau harga per unit X, dan X adalah jumlah atau kuantitas atau output.
Jadi dan F adalah total fixed cost atau biaya tetap per periode, dan ada V adalah average variable cost. Jadi pada rumusnya itu V sama dengan P kali X dikurang Vx tambah F dalam kurung. Kemudian V sama dengan P kurang P dalam kurung dikali X dikurang F. Lalu P dikurang P dalam kurung sama dengan margin kontribusi. Model CPV ini mengasumsikan seluruh fixed cost adalah biaya periode dan tidak dialokasikan ke produk variable costing. Baik, selanjutnya kita untuk mempermudah bagaimana cara mencari BEP, mari kita lihat dari contoh soal yang ada pada slide ini. Jadi kita memiliki data yaitu sebuah developer menjual rumah Z dengan harga $20.000. Average variable cost, harga pokok penjualan variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga per unit rumah Z adalah sebesar $16.100. Yang kedua, biaya operasi developer yaitu $200, komisi penjualannya $700, maka totalnya adalah $17.000. Dan fixed cost per bulannya adalah $36.000. Jadi manajer itu mengharapkan BEP pada bulan pertama. Maka berapa unit rumah yang harusnya terjual? Jadi cara untuk mencari BEP-nya adalah sebagai berikut. Yaitu BEP adalah kondisi di mana P itu sama dengan 0 atau nihil. Jadi pada rumusnya P sama dengan P kurang P dikali X dikurang F sama dengan 0. Atau P dikurang V kali X sama dengan F. Jadi untuk rumus untuk mencari BEP tersebut adalah X sama dengan F dibagi atau per P dikurang V. Jadi kalau data angka yang kita miliki tersebut, maka kita masukkan seperti ini. X sama dengan $36.000 per $20.000 dikurang $17.000, maka hasilnya sama dengan 12 unit. Jadi untuk BEP pada bulan pertama, unit rumah yang harusnya terjual adalah sebesar 12 unit rumah. Selanjutnya itu kita bahas tentang target volume. Jadi contoh dari target volume itu seperti yang ada pada slide ini, yaitu manajer telah mengetahui bahwa BEP adalah 12 unit, sekarang ia menginginkan laba operasi itu sebesar $60.000. Maka berapa unit rumah yang harus terjual untuk memenuhi harapannya? Jadi untuk kontribusi margin yang kita ketahui itu P kurang V sama dengan $20.000 dikurang 17.000 sama dengan $3.000. Dan masukkan pada persamaan P sama dengan $60.000, P sama dengan P kurang V dikali X dikurang F. Jadi 60.000 sama dengan 3.000 dikali X dikurang 36.000. Maka X sama dengan 60.000 ditambah 36.000 per 3.000 sama dengan 32 unit. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penyelesaian tadi adalah jika manajer menghendaki laba itu sebesar 60.000, maka ia harus mampu menjual 32 unit rumah Z. Selanjutnya contoh 3 yaitu solving unknown. Jika perusahaan hanya mampu memproduksi 24 unit rumah Z, namun perusahaan masih berharap akan meraih laba operasi sebesar 60.000, maka caranya ada dua, yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua. Untuk alternatif pertama, yaitu adalah meningkatkan kontribusi margin atau keuntungan per unitnya. Jadi dari rumusnya adalah P sama dengan P dikurang P dalam kurung dikali X dikurang F. Jadi untuk data angka yang kita miliki yaitu 60.000 sama dengan P dikurang V dikali 24 unit rumah dikurang $36.000. Maka sama dengan P dikurang V sama dengan 96.000 per 24 unit rumah sama dengan $4.000. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Manajer harus meningkatkan kontribusi margin dari $3.000 menjadi $4.000 dengan cara menaikkan harga jual, menurunkan variable cost-nya, atau kombinasi dari keduanya. Alternatif keduanya yaitu melalui biaya tetap. Jadi rumusnya itu P sama dengan P kurang V dikali X dikurang F. Jadi $60.000 sama dengan dalam kurung 20.000 dikurang 17.000 dikali 24 unit rumah dikurang F. F sama dengan
480.000 dikurang 408.000 dikurang 60.000. Maka F sama dengan $12.000. Jadi kesimpulannya itu, manajer harus mampu menurunkan fixed cost dari $36.000 menjadi $12.000. Selanjutnya, contoh 4 yaitu margin of safety. Margin of safety didefinisikan sebagai the excess of projected or actual sales over the BAP. Jadi, itu maksudnya adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas atau BEP. Misalkan, dalam contoh tersebut, penjualan rumah adalah 16 unit dan BEP-nya adalah 12 unit. Maka, margin of safety sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4 unit. Jadi kesimpulannya adalah penjualan dapat turun maksimal 4 unit per periode sebelum terjadi kerugian. Maka dari itu, kesimpulan dari keempat contoh dari yang kita jelaskan tadi, bila manajer menghendaki kenaikan laba operasi, maka ia dapat menempuh salah satu atau gabungan dari alternatif sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan harga penjualannya. Dua, menurunkan variable cost per unitnya. Tiga, menurunkan fixed cost-nya. Yang keempat, menaikkan volume penjualannya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi, bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Jadi, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.